Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deno Akbar dengan NIM M1D1 20002. Pada video kali ini saya mendapatkan tugas mengenai ayat tentang kepatuhan terhadap orang tua, yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau akluma harama rabbukum alaikum ala tusriku bihi syai'a wa bi alidaini ihsana wa tukatukluhu auladakum ma imlakin nahu narzu kuhum wa iyahur walata robu ulfa wahishama minha wa ma tabatana wa walata tolu unfasya ulati hurma ulahu illa biul haq zalikum wasyalukum bihi la'allakum ta'kilun. Pada ayat ini dijelaskan kita harus patuh kepada orang tua dengan yang artinya katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa saja yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kepada mereka janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Pada ayat ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan cara apapun itu. Misalnya kita percaya kepada perkataan dukun-dukun yang bersekutu dengan Allah. Dia menganggap bahwa kemampuan dia itu lebih dari atas rata-rata manusia biasa gitu. Dan kita tidak boleh, sebagai orang tua, kita tidak boleh membunuh anak-anak kita untuk sebagai alasannya perekonomian. Maka anaklah yang jadi sasaran. Itu adalah cara pikir atau cara berlogika yang tidak logis, sebab kita tahu bahwa rukun iman itu adalah rukun kepercayaan kita kepada hal-hal gaib, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, rasul, dan sampai ke kepercayaan kepada hari akhir. Semua itu memang wajib kita percaya walaupun wujudnya tidak terlihat. Kita bisa mengukur keberadaan Allah dengan adanya langit dan bumi. Coba kita bayangkan sepohon batang pohon kelapa yang kita tanam kelapanya tumbuh. Bayangkan dari bentuk yang kecil bijinya bisa tumbuh menjadi beribu-ribu jumlah dari kelapa tersebut. Nah, secara logika saja tidak ada penemuan atau penemu atau ahli yang bisa merangkaikan atau mengkolaborasikan ciptaan Allah dengan ciptaannya sendiri. Misalkan kita tidak mungkin hanya sebatas logika saja. Bagaimana cara batang pohon kelapa memasukkan air ke dalam
buah kelapa. Itu adalah salah satu bentuk ciptaan Allah tanpa tandingannya. Dan begitupun biji benih yang tidak ada nilainya pun sama sekali, sekecil saja, tumbuh, maka akan menghasilkan batang kayu atau sumber daya yang berguna bagi kehidupan manusia, seperti loteng, seperti kertas. Ini pun juga terbuat dari kayu. Begitu logikanya. Dan Allah juga melarang membunuh orang yang diharamkan kecuali alasan yang benar. Maksudnya, ada seorang ulama yang sedang ceramah, kita berniat untuk membunuhnya. Untuk apa? Untuk apa kita membunuh orang yang tidak bersalah? Kecuali misalkan ada seorang narapidana yang bertujuannya buruk mengenai narkoba misalkan, itu memang harus bisa kita lenyapkan gitu. Memang ada aturannya, ada hukumnya. Seperti tentara yang itu memang khusus untuk dijadikan sebagai ujung tombak suatu negara. Ibaratnya kita sebagai tentara memang dibolehkan memakan apa saja yang di dalam hutan, misalnya babi, ular, dan makanan yang lain yang bisa kita katakan haram, tetapi dibolehkan untuk bagi tentara untuk memakan darah ular atau daging pun ular, dari ular tersebut, seperti itu. Dan saya paham waktu diajarkan oleh guru saya, guru SMA, dalam dunia militer, dunia peperangan, bagi yang gugur di medan perang karena membela yang baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebab dia telah memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai makhluk Allah yang sempurna. Maksudnya kita harus di setiap ulang tahun kita harus patuh kepada beliau dan berusaha menjadi yang terbaik untuk beliau, seperti itu. Dan manusia itu statusnya tentara Allah semua, cuma ada juga yang tidak mau bersyukur dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kata orang, di waktu pacaran ada seorang kakek yang bilang, dia sholat enggak. Nah, Allah saja tidak dicintai, apalagi kamu. Seperti itu jawabannya. Intinya, Al-Quran tempat pedoman kita, baik kita yang tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia ini atau permasalahan-permasalahan yang belum bisa kita ungkapkan, hanyalah Al-Quran sebagai pedoman. Demikianlah penjelasan singkat ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.